Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah. Yang akbar yang akan disampaikan oleh beliau Hadratul Afadil Al-Asatidul Masyayikh kepada beliau yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sepenuhnya segala waktu kami haturkan. Ini ya uhailal judi wal karam. Ya uhailal judi wal karam. Ngawiti ingsun nglarang syiiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan. Assalamualaikum Rina wangine tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah, hadratil mukarram Kiai Haji Isamuddin Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Ketua Wilayah NU Lampung Kiai Haji Soleh Bajuri, protolan DPRD tapi memang sudah pernah jadi DPRD, lumayan. Ketua DPRD Lampung Bapak Haji Dede Afrijal, juga kebetulan penasehat Gerakan Pemuda Ansor wilayah Lampung. Yang kita banggakan Bapak Bupati Tulang Bawang Kiai Haji Hanan, Bupati Tulang Bawang, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Bapak Haji Heri, Bupati tahun 2012 sampai 2022. Para pejabat pemerintah dari kepolisian, TNI, kepala-kepala kantor dinas, anggota DPRD Tulang Bawang, rekan-rekan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang baru dilantik, Hadratus Syekh Kiai Haji Maulana Ibrahim, ya betul namanya, dan Akhil Aziz Ustadz Dimyati, juga pengurus cabang Muslimat, Ketua Wilayah Muslimat, pengurus cabang Muslimat yang saya hormati, seluruh badan otonom, Ansor, Pagar Nusa, Pergunu Isnu, Ibnu PPNU, Fatayat, Sadati wa Saidati ayyuhal hudur.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika Rasulullah masih, maka kalimatul haq, siratul haq, sautul haq, ajaran kebenaran, petunjuk kebenaran, jalan kebenaran adalah bersumber dari satu orang, yaitu Rasulullah membawa kalimatul haq. Rasulullah membawa kalimatul haq. Sumber kebenaran satu orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Udah hafal Quran orang sih? Apa yang diucapkan, yang disabdakan, yang keluar dari Rasulullah bukan dari hawa nafsu, bukan dari beliau sendiri, tapi semata-mata wahyu dari Allah. Maka Rasulullah satu orang adalah sumber kebenaran. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Apa sunnah itu? Sabdanya, perilakunya, dan legitimasinya. Sabdanya Rasulullah dinamakan sunnah qauliyah. Apa? Ngajine rada ilmiah nggih. Aja cerita mungkar nakir terus. Mungkar nakir ngate saiki urung iso nakoni Gus Dur. Karena kuburannya Gus Dur tidak pernah sepi. Mungkar nakir sampai sekarang masih ngantri, kapan sepine iki. Mau nanyain marrobuka. Malah kalau Abu Nawas bisa ngerjain mungkar nakir, ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau engkau mati, kalau nanti saya mati, dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, warnanya hitam, coklat, jangan yang baru. Nurut anaknya. Begitu Abu Nawas mati, anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, ditaruh di kuburan. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kuburannya Abu Nawas, kaget. Loh, saya salah masuk, kuburan sudah lama ini, balik lagi nggak jadi tanya. Kalau Kiai Bisri Mustafa Rembang, bapaknya Gus Mus yang dakwah di seluruh Nusantara ini, ketika ditanya mungkar nakir, marrobuka, siapa Tuhanmu? Kiai Bisri jawabnya begini, loh, saya yang tiap hari dakwah memperkenalkan Allah kepada masyarakat, kamu yang nggak pernah dakwah kok malah takon. Coba tanya yang lain aja deh, tanya yang lain, jangan itulah. Tanyanya yang mutu lah, nggak mutu kamu tanyanya ini. Oh, aku sing saben dina dakwah supaya wong podo kenal karo Gusti Allah, awakmu ora tahu dakwah. Loh, saiki malah awakmu takon aku, sapa Tuhanmu? Nggak mutu pertanyaanmu. Berani nggak kalau nanti mati mungkar nakir bentak kayak gitu aja? Maksud saya, para kiai, para ustadz kalau ceramah jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Khutbah Jumat juga jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Ganti ceritanya yang ilmiah. Ayo kita kembali lagi. Rasulullah SAW wafat meninggalkan dua hal. Berapa? Satu namanya sunnah. Sunnahnya Rasulullah. Sunnah ini ada tiga macam. Satu, sunnah qauliyah, sabdanya, perintah, larangan, himbauan,
ajakan, namanya sunnah. Sarapan apa tuh orang cerdas belas sih. Sarapan iwak asin nih menong. Sarapan roti, telur, susu, campur madu itu loh, cerdas. Sarapannya iwak teri asin. Namanya sunnah. Oh. Yang kedua, perilakunya Rasulullah, tindak tanduknya, sikapnya, bagaimana beliau melihara keluarga, bagaimana beliau bergaul dengan tetangga masyarakat, bagaimana beliau jadi pemimpin, bagaimana beliau ketika gembira, bagaimana beliau ketika sedih. Itu namanya sunnah fi'liyah. Apa? Ada. Yang ketiga, ini banyak orang nggak tahu yang ketiga, terutama jenggot-jenggotnya orang ruhin, jenggotnya tok dowo, tapi bukan jenggot NU, jenggot yang bukan NU lah, yang Wahabi itu. Yang ketiga, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, tidak dilarang, bahkan dibenarkan. Ini juga namanya sunnah. Walaupun yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan. Namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal setelah wudhu, baru selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat opo Bilal? Sholat apaan ini Bilal? Setelah wudhu kok sholat? Jawabnya, sholat ba'diyah wudhu. Apa kata Rasulullah? Benar. Maka sampai sekarang sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kalau sholat duhurnya masih jauh, kalau sholat fardunya masih lama, sunnah sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Padahal yang memulai bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah. Rodok cerdas wis, rodok cerdas. Contoh lagi, memuji-muji Nabi Muhammad, madhun Nabi. Rasulullah tidak pernah merintah sahabat agar memuji-muji. Rasulullah tidak pernah memuji-muji dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah bayar wartawan supaya menulis puji-pujian. Tidak pernah ngundang televisi supaya apa? Menyiarkan bahwa Rasulullah orang baik, gak pernah. Tapi ketika ada orang memuji-muji beliau, tidak dilarang, dibenarkan. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah apa? Alhamdulillah, rodok cerdas. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, sangel wes. Biasa nyebut nama Jumadi, Solikin. Suruh nyebut nama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, kangelan. Toto, Sukardi, Solikin, Jumadi, Dulkipli, Madrais. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusumu min nasji dawuda fil haijasarabilu, dan seterusnya, panjang syairnya. Kalau saya baca semua sampai jam 4 nanti. Engkau orang hebat, engkau orang mulia,
engkau pemimpin yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kesesatan, antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat. Rasulullah dipuji, membenarkan, terima kasih saya dipuji, walaupun nggak menyuruh, tapi terima kasih. Malah yang memuji tadi penyairnya namanya siapa? Lali wis lah. Toto Soekardi. Malah yang muji ini dikasih hadiah selimut. Selimutnya bergaris-garis, harganya di tulang bawang 75.000. Maden RRC itu, Maden Cina, yang bergaris-garis itu loh, yang kita bikin spray biasanya. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Selimut garis-garis namanya burdah. Kalau nggak percaya, orang-orang yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada selimutnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada penyair Ka'ab bin Zuhair, masih ada. Ayo ke Turki dengan saya, tiket bayar dewe. Dikira tak tiketi apa? Untung selimutnya ada di Turki. Kalau di Saudi sudah dibuang. Kalau Wahabi nggak menghormati hal-hal seperti itu, peninggalan Rasulullah nggak dihormati. Untung aja masih ada mangkok bekas tempat air minumnya, masih ada sandalnya, masih ada beberapa helai rambutnya, masih ada pedangnya milik Rasulullah di Museum Topkapi. Sebelah kanannya Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Kalau punya uang ke sana lihat. Maka setelah itu, setiap ada puji-pujian kepada Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa namanya? Qasidatul burdah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Terusnya nggak hafal. Tak gendong hafal nggak? Tak gendong kemana hafal? Ayo itu aja yuk. Ayo itu aja yuk. Tak gendong kemana-mana, ayo itu aja. Muslimat harus hafal burdah. Karena apa? Karena burdah, Barzanji, Tiba, Simtud Durar, Syaraful Anam, Sholawat Badar milik kita Nahdlatul Ulama. Maka orang NU harus hafal. Kalau bukan kita yang hafal, HTI yang suruh ngapal. Yang suruh ngapal ISIS. Kita harus hafal. Karena itu milik Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami fama li aynaka in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yaimi ayah sabus sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an al. Ini Suriah kalau nggak hafal mundur aja, jadi tanfidiyah saja kalau Suriah nggak hafal. Suriah kalau baca Barzanji masih membaca nggak hafal-hafalan, ojo dikasih amplop, suruh pulang pakai ojek. Kalau Suriah nggak hafal Barzanji. Barzanji Suriah harus hafal. Wa amma taif fad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghraw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiya li hadha al asabiyah
Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrul karim. Allahumma diamplopin, apal kan? Aku apal kan? Nah, kalau nggak apal jangan diam. Surya nggak apal Barzanji, baca Barzanji masih baca buku, ojo diamplopin. Pulang naik ojek, nggak usah diantar. Kalau saya apal kan? Berarti alhamdulillah paham Islam, paham. Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di desa di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kazimah, atau engkau teringat pada suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa nggak enak makan, nggak enak tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta, pasti kamu sedang kena asmara. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Betul, memang benar, saya sedang kangen, saya sedang rindu, saya sedang mabok, ingin ketemu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang aku kangeni, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, nggak enak makan, nggak enak tidur? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habib da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang aku kangeni sampai aku nangis tiada henti-hentinya, tidak enak makan, gak enak tidur, hati selalu gelisah, adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak nenek moyangnya bapak 10 orang saja, 10 aja? Nggak tahu, nggak jelas turunan sopo sama ini boy gitu. Kalau Nabi Muhammad nenek moyangnya jelas nggak?
dari Nabi Adam sampai bapak ibunya orang-orang baik semua. Hafizul ilah li Muhammadin abaahul amjada saunan lismihi taro min adamin wa ila abihi wa ummihi. Apa artinya? Allah menjaga nenek moyang Rasulullah dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Dan Nabi Adam sampai tadi nama-nama yang saya sebutkan tadi, sampai kakeknya Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah. Lapan jenengan nggak jelas emboh sembos. Dan jenengan sampai nggak garuh. Nenek moyang 10 orang nggak jelas sembos. Nenek sampai emboh zina orang sembuh langsung. Nggak ada jaminan itu. Nih Rasulullah dijamin tarokus sifah. Falam yusibhum aru min Adam wa ila abihi wa ummihi. Jadi kenapa nenek moyang Rasulullah itu dijaga dari zina? Karena membawa amanat yang sangat mulia, yaitu membawa Nur Muhammad. Apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi al-atirillahum Allahumma salli wa sallim wa barik. Saratun saro nurun nubuwah, nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. 2000 tahun sebelum Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad dititipkan pada tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian terus mengalir sampailah kepada kakeknya Syekh Abdul Muthalib. Maka Syekh Abdul Muthalib badaro badruhu, mukanya terang benderang. Kemudian pindah pada Syekh Abdullah, lebih-lebih lagi terang. Kemudian masuk dalam rahimnya Siti Aminah, lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi paham dan alhamdulillah. Jadi membaca maulid Nabi yang tujuannya muji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Bukan bid'ah, goblok. Yang ngomong bid'ah ngajine urung tamat. Mesantren rong minggu pas libur sekolah. Selesai pesantren langsung jenggote dowo, nganggo gamis, jidatnya hitam, Allahu Akbar. Zaman saniki kebalik-balik pak. Banser pakaiannya loreng, sepatunya militer, akhlaknya mulia, santun. Saya kendalikan apa kata saya banser ini. Tapi si nganggo kelambi gamis, kopiah putih, galak, sweeping, go pentung Allahu Akbar, nganggone kelambi koko, gamis, kopiahnya putih, ngawone pentung, banser pakaian loreng. Kalau kata saya diam. Kalau kata saya jangan, nggak akan apa-apa ini, nggak akan berlaku apa-apa. Kalau kata saya bergerak, nah itu baru bergerak ya. Wanita orang ini. Dah. Jadi Nabi Muhammad wafat
meninggalkan apa tadi? Sunnahnya. Maka kita dinamakan ahlus sunnah. Yes. Sik, durung wal jamaah durung. Ya Allah, durung. Satu lagi, Nabi Muhammad wafat meninggalkan para sahabat, murid-muridnya, kader-kadernya, murid-muridnya, namanya sahabat. Nah, semua sahabat, seluruh sahabat, jamaatus sahabah, semua sahabat membawa kebenaran, membawa yang diwarisi dari Rasul. Semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah, Abu Darda, Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, semua membawa bi ayyihim iqtadaitum. Teruskan. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapa kamu ikut salah satu dari sahabat, di situ ada hidayah, di situ ada. Nah, ini bedanya kita dengan Syiah. Ini bedanya. Kalau orang Syiah, setelah Nabi Muhammad wafat, yang benar cuma satu, yang membawa kebenaran, pemimpin kebenaran, hidayah cuma satu, namanya Sayyidina Ali. Wafat diganti satu orang, Sayyidina Hasan. Hasan wafat diganti Husain. Husain wafat diganti, alah Sorawardoes. Husain wafat diganti Ali Zain Abidin, diganti Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Muhammad yang nomor 12, Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi sudah lahir ketika usia 6 tahun, hilang di Gunung Rodwa di kota Samirra, Irak, Mengkobakale. Sekarang masih hidup, sekarang masih hidup, hanya hilang di belakang layar. Nah, Mengkobakale nanti akan muncul di akhir zaman ketika akan membunuh Dajjal menurut keyakinannya orang, yaitu imam yang nomor 12. Kalau kata kita ahli sunnah, Imam Mahdi belum lahir. Nanti akan ada Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, membunuh Dajjal. Nanti belum lahir, belum lahir. Kalau orang Syiah sudah, yaitu imam nomor. Makanya kalau kata orang Syiah, setelah Nabi Muhammad wafat, yang membawa suara hidayah, petunjuk, kebenaran adalah satu orang, Sayyidina Ali. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut kita yang membawa kebenaran setelah Nabi Muhammad adalah jamaatus sahabah. Maka madhab kita dinamakan ahli sunnah. Paham ora iki? Nah, aku semuli masih paham ora? Kalau saya udah pulang masih bisa nyeritakan nggak kayak ini nih? Kita berpegang teguh dengan sunnatul rasul, qauliyah, fi'liyah, takririyah, namanya ahli sunnah. Kita menganggap bahwa para sahabat semua adalah ahlul haq, hidayatul haq, semua para sahabat, maka kita namanya wal jamaah, ikut jamaahnya sahabat. Wes, paham? Setelah jamaah sahabat sudah wafat semua, wis ora ono saiki, sahabat sudah tidak ada. Terus ikut siapa ini? Ikut siapa? Sahabat sudah nggak ada. Yang membawa hidayatul haq, kalimatul haq, sautul haq, suara kebenaran, pengen bener ini, ikut siapa ini? Nah, Al-Quran menjawab. Sing jawab Al-Quran dari sampean. Sing jawab.
waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Kaenaken banget saya tunjukkan ayat nomor sekian, surat ini artinya begini, kaenaken. Cari di Quran pasti ada itu. Ayat berapa, surat apa, golek ono dewe. Apa bunyinya tadi? Waliya'lamal ladzina utul ilma. Ayo, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah, dari Tuhan. Siapa yang tahu? Alladzina utul, para ulama. Paham betul? Maka kalau kita ingin benar, terutama dalam masalah agama, kalau kita ingin benar, ikut ulama. Kalau kita ingin mendapatkan hidayatul haq, petunjuk jalan yang benar, ikut. Karena Al-Quran mengatakan yang membawa annahul haqqu mir rabbik, kebenaran dari Tuhanmu adalah alladzina utul ilma, para. Ya, paham Pak? Yakin boten dengan NU? Yakin enggak? Buktikan. Nah, sekarang buktikan. Jangan cuma ngomong. Jangan cuma ngomong kalau kita ingin benar harus ikut ulama. Apa buktinya? Nah, ini buktinya Pak. Kata Imam Syafi'i, siapa? Siapa Syafi'i itu? Sing dodol baso nangal-nalu ini. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Apal? Lahir di kota Ghazah, Palestina tahun 150, wafat di Mesir, Kairo, di daerah Fustat namanya, tahun 204. Jadi usianya berapa? Ayo, usianya berapa? Lahir tahun 150, wafat 204, jadi usianya 54. Masih tua saya 62. Imam Syafi'i termasuk usianya pendek, tapi manfaat hidupnya, berkah hidupnya. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hashim, usianya 39. Jasanya besar sekali, menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, Agus Salim, Wahid Hashim, Kahan Muzakir, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wafatnya umur 39. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, usianya pendek tapi manfaat. Ono maneh ada lagi orang usianya panjang tapi sempit, nggak ono manfaatnya kecuali pilkada suara satu lumayan, nambahi suara satu pilkada. Ayo milih dia, ayo milih dia, ayo milih dia, ayo. Usia pendek tapi berkah, usia panjang ora ono manfaatnya. Milih mana? Pinter, pinter jabe, panjang dan berkah, masya Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis saja. Ayo, kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham Islam tidak cukup hanya dengan. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Al-Quran, contohnya Al-Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, harus sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran. Tahu nggak?
Yang nggak tahu nggak pernah baca Quran. Potongannya nggak pernah baca Quran, paling kulhu tok kalau falak bin nas. Ayo baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat mengatakan wajib sholat 5 kali, nggak ada itu. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada itu di Quran. Adanya di hadis. Di mana adanya? Rasulullah bersabda, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Hadis bukan Quran. Gob. Namanya sholat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran nggak ada. Perintah sholat berkali-kali, 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan 5 kali sholat, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang hanya dengan Quran nggak ngerti sholat itu berapa kali, sholat namanya apa nggak tahu kalau hanya Quran. Nah dengan hadis baru tahu, oh sholat itu wajib ping 5, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dah. Sekarang prakteknya sholat yang kita lakukan itu loh, gini-gini, Allahu Akbar, gini, ini. Dari mana itu? Dari hadis? Bukan. Dari kesepakatannya ulama. Bahasa Arabnya apa? Ijma, konsensus. Ulama sepakat, ulama 4 wow. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat sholat kaya ngene iki prakteknya. Imam Syafi'i dari mana itu? Bukan dari dia sendiri, dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Jadi meraktekkan sholat, kalau hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah sholat dan gak pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat, hanya memahami Quran dan hadis, potong leher saya, tusuk perut saya kalau bisa. Nggak akan bisa. Ayo, sampean sholat dari mana? Dari bapak kan? Dari orang tua. Orang tuanya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Paham betul? Kita sholat tubuh dari ayah saya bisa sholat. Dari ayah saya dari ayahnya, dari gurunya, sampai Rasulullah SAW. Prakteknya itu loh, ngene-ngene, ruku, sujud, sedekap, salam. Itu mempraktekkan sholat, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama. Ayo. Dah, maka kalau nggak ada ijma, kita nggak bisa sholat. Dah, sekarang kias analogi, ada 9 macam. Kias aulawi, burhani, mantiki, istiqra'i, tamthili, ikna'i, syi'ri, khitobi. Walah, paham ora iki? Biasa ngajine mek wajibe adus iltiqaul khitanan wa illam yunzila. Wajib adus nalikane ketemu 2 sunatan, walaupun orang muncrat, ngajine bola balik kutok. Kias, contoh kias aulawi. Kias apa? Contohnya nih, Quran melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu, dosa besar. Kalau nempeleng, dosa enggak? Enggak, jangan ketawa, serius. Kalau kamu nempeleng ayah ibu, dosa enggak? Dasarnya mana? Qurannya enggak ada Qurannya. Enggak, ayo dasar hukumnya apa?
Di Qur'annya tidak ada jangan nempeleng ayah ibu, nggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias, sudah lali, masya Allah, udah lupa. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Itu kata-kata lebih-lebih namanya kias. Kias apa? Alhamdulillah paham. Sarapannya ganti telur, madu, susu, roti. Sarapannya segabat mau bengi. Wes. Ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, kokain, halal nopo haram? Apa dasarnya? Ning Quran nono ganja haram, wonten ning Quran. Heroin haram, ada di hadis. Ekstasi haram, wonten teng hadis. Kalau kita bisa mengatakan haram, apa dasarnya? Kias. Dikiaskan kepada khomer. Ini barang memabokkan. Kalau memabokkan berarti podo karo khomer. Di Quran ada hukumnya, maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahadza haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Burhani. Dah dua aja lah. Kias ada 9, 2 saja blenger wis. Jadi tanpa kias kita bisa tahu nggak hukumnya nempeleng orang tua? Nggak tahu dasar hukumnya. Ya pasti nggak boleh, pasti. Orang tua tempeleng boleh nggak? Ya nggak boleh, jelas. Ayo hukumnya, dasarnya. Ganja yakin haram. Ayo dasarnya. Open hadis ono, open Quran ono. Ganja haram. Ada di Quran? Kias. Jadi kalau ada orang nggak mau pakai kias, ya setengah pinter. Pinternya setengah. Ono wong pidato khutbah, kita tidak usah ikut Syafi'i, cukup Quran dan hadis saja. Wonten mboten ngomong kanten nang Lampung wonten? Ada? Nggak diturunkan? Goblok sampean, penakut banget sampean. Turunkan orang pidato kayak gitu. Kalau ada khutbah pidato, turunkan dari mimbar. Merusak Islam itu kalau orang ngomong kayak gitu. Cukup dengan Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Udah cukup Quran hadis Bukhari saja. Nggak udah ikut Syafi'i. Saya setuju. Hadis yang paling hebat hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah, hadisnya Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah, hadis Turmudi, rawahu Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rohaweh muridnya Syafi'i. Kini diladeni podo gobloke, ini orang diladeni. Jadi kalau di Tulang Bawang ada orang ceramah, orang khutbah mengatakan cukup Quran dan hadis, tidak usah taklid Syafi'i, tarik turun dari mimbar, berani nggak? Yes. Alhamdulillah paham. Jadi Imam Syafi'i itu imam yang berjasa besar dalam membangun prinsip-prinsip jurisprudensi namanya. Wis apa iku salah. Iwak teri. Pun ada lagi imam yang berjasa besar dalam masalah akidah. Siapa? Imam Asy'ari. Siapa? Nama lengkapnya Abul Hasan Ali Al Asy'ari. Siapa?
wafat tahun 234 Hijriah. Apa jasane? Imam Asy'ari, para hadirin, para kiai, para ustad, para ibu nyai. Imam Asy'ari baca Quran. Di dalam Quran diterangkan sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, melihat. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur, rahmanun rahim. Ngoten mboten? Di Quran itu enggak? Maha kasih sayang, maha mengampuni, maha besar, maha agung, maha mulia, maha berkuasa, maha mengetahui, mendengar, melihat. Lah kata Imam Asy'ari setelah baca itu, lah sifat wujudin diki. Apanya? Sifat wujud. Di tulang bawang ada orang gagah, ganteng, cerdas, pinter, kaya, dermawan, orangnya baik, tapi orang no wujude. Gimana? Di tulang bawang ada orang cantik, seksi, menggiurkan, langsing, kuning, wis pokoknya hidungnya mancung, tapi orang wujude. Piye? Padahal di Quran tidak ada, di Quran boten wonten Allahu wujudun, boten wonten kalimat Allahu wujudun, Allah iku wujud, gak ada itu di Quran. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya mengatakan bahwa sifat Allah yang nomor satu sebelum yang lain-lain adalah sifat baru. Yang lain-lain setelah wujud apa? Setelah kidam, setelah bako, setelah muhadhadithi, setelah qiyamuhu, wahdaniyah, terus iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Paham betul? Yang meletakkan nomor satu sifat wujud Quran bukan, hadis bukan. Siapa? Padahal itu tadi, kalau nggak ada sifat wujud bingung kita. Ada Tuhan sifatnya mendengar, melihat, berkuasa, agung, mulia, ora ono wujude. Ning Lampung ono wong gagah, pinter, sugih, dermawan, kelakuannya apik, akhlaknya mulia, gak ada wujudnya. Oleh karena itu Imam Asy'ari meletakkan nomor satu sifat sebelum sifat yang lain ada sifat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo ngomong bareng. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada. Kita ini sebenarnya betul wonten kita ini. Kita ini diadakan. Kita ini nggak wujud, tapi kita diwujudkan. Oleh siapa? Oleh yang maha ada. Yang maha ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu maha, sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu paham betul nggih? Bos paham ta ora iki? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Bon. Paham tahu terserah. Contoh, pengen contoh nih, pengen contoh Pak, tak contoh akan. Domir, kata ganti, pronoun. Aku, engkau, dia. Bahasa Arabnya apa?
ana, anta, huwa. Aku Ahmad, aku Muhammad, aku Khalid, aku Sukardi, aku Fatimah, aku Halimah, aku Tuti, kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Abu Bakar, kamu Fatimah, kamu Halimah, kamu Dian, dia Abdullah, dia Umar, dia Muhammad, dia Fatimah, dia Halimah, dia Zainab, dia Maryam. Paham? Paham? Aku siapa saja, engkau siapa saja, dia siapa saja. Setelah semuanya mati semua, setelah apa tadi? Tinggal aku satu yang tidak mati, yaitu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham betul nih? Ayo, siapa jenenge sapa? Misalkan siapa jenenge sapa? Kurniawan. Aku Kurniawan. Di rumahnya mati. 80 tahun, 90 tahun mati. Kabeh bakal mati kabeh iki. Aku Muhammad, aku Kurniawan, aku Toto. Tinggal aku Allah yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku sampean palsu, aku sampean palsu. Aku sing asli adalah aku. On. Engkau Muhammad, engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Fatimah, engkau Maryam, mati kabeh bakale kecuali engkau Allah yang tidak mati. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Huwa, dia Maryam, dia Fatimah, dia Dewi, dia Tuti, mati kabeh. Dia Ahmad, Abu Bakar, Hasan, Muhammad, Khalid, Mahmud, mati kabeh. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwa. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mengko bengi dipikir, sekarang belum paham. Nanti malam pikir ya. Dipikir nanti malam ya. Ini orang ngandel. Kalau nggak percaya, ayo sampean ngomong dari sekarang. Aku. Mandek dewe orang usah dideg. Berhenti sendiri nanti orang usah dibentikan. Saya. Atau kalau mau bahasa Arab, anak. Mandek dewe. Tinggal satu anak sing mboten mati bakale. Paham mboten? Maka betapa pentingnya sifat. Maka betapa pentingnya sifat. Yang mengatakan Allah nomor siji sifat wujud adalah Imam Asy'ari. Ikut Imam Asy'ari silahkan, ikut Imam Samudra silahkan. Milindi ayo milindi. Diajak bener wangel banget tuh lagi. NU itu ngajak kita supaya menuju jalan yang benar. Ayo podo ikut imam, ayo Imam Syafi'i, ayo ikut Imam Asy'ari gitu loh. Bukan ikut saya, bukan ayo ikut saya, enggak. Bukan saya, bukan kayak Isom, bukan. Ikut Imam Syafi'i, ikut Imam. Ayo bareng-bareng karo aku. Ayo bareng dengan saya, dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan kiai-kiai yang lain. Ayo ikut Imam Syafi'i, ayo ikut supaya benar, supaya tadi Quran tadi mengatakan kalau ingin benar yang tahu kebenaran siapa? Para. Satu lagi terakhir orang berjasa besar yang paling benar adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa? Kakeknya Gus, pendiri. Apa kata Kiai Hasyim? Hebatnya di mana Kiai Hasyim? Hebatnya beliau jauh sebelum NKRI berdiri, jauh sebelum NU diresmikan, tahun belasan lah, tahun 12, 13, 14. Kiai Hasyim sudah punya visi misi
pandangan sangat jauh bahwa, ini dengarkan nih Pak, dipahami nih, bahwa Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme harus jadi satu. Ayo, Islam dan watoniyah, Islam dan harus jadi satu. Islam saja salah, kebangsaan saja tanpa Islam salah. Benar Pak, benar. Sekarang bukti-bukti ini Pak, negara Afghanistan, pireng betul negara Afghanistan, dengar enggak ada negara namanya Afghanistan? Nah, Muslim semua, 100% Muslim, orang Buddha, Hindu satu orang di Afghanistan. Perang terus, ratusan ribu sudah mati. Sesama Islam, sesama madhab Hanafi, bodoh-bodoh tarekatnya Naqsyabandiyah. Kenapa? Karena tidak punya semangat kebangsaan. Tidak mikir, orang mikirakan keselamatan, keutuhan negaranya, tanah airnya, orang mikir itu. Somal, negara Somal 100% Muslim, madhabnya 100% Maliki, tarekatnya 100% Syadziliyah. Perang terus sampai saiki. Muslim semua itu. Kenapa? Tidak punya semangat negara mau bubar, mau perang saudara, bukan urusan saya, kira-kira begitu. Yang penting Islam. Irak, negara Irak sudah 1 juta lebih orang mati kena bom meledak di jalan, di pasar, di mall, di masjid. Kenapa itu? Islam semua itu. Kenapa? Tidak punya semangat. Syria sudah 400.000 yang mati, penduduknya pada pindah ke Eropa. Perang saudara, sesama Islam, Allahu Akbar, sesama Islam, perang saudara, mati 400.000 sudah, yang pada hijrah ke Eropa mati di tengah laut, mati kelaparan, kedinginan. Bodoh-bodoh Islam. Kenapa? Tidak punya semangat. Yaman sudah 1,5 tahun, sudah 10.000 yang mati, bodoh Islame, bodoh Arabe. Kenapa? Tidak punya semangat. Karena kalau di Timur Tengah Pak, di Timur Tengah, kalau ulama tidak ada yang nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Banna, Muhammad Ashmawi, Muhammad Ghazali, Zaki Muhandis, Yusuf Qardawi, Muhammad Ghazali, Said Hawa, Hasan Turabi, ini ulama-ulama besar tidak nasionalis. Kepengen mendirikan khalifah kaya Turki mbiyen, kepengen membelikan sistem khalifah. Yang nasionalis bukan ulama, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Solah Salim, Muhammad Najib, Habib Bourguiba, Abdul Karim Qasim, Muhammad Gaddafi, Hasan Al-Bakri. Nasionalis bukan ulama. Paham betul? Yang ulama bukan yang kerasa. Yang ulama bukan, yang nasionalis bukan. Di Indonesia Kiai Hashim Asy'ari ulama nasionalis. Sampai-sampai Kiai Hashim mempunyai jargon dikira hadis. Sing anggap hadis itu biasanya SAG, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore. Apa jargonnya Mbah Hashim? Hubbul waton minal hadis. Bukan. Dari siapa itu? Mencintai tanah air bagian dari iman. Barang siapa tidak cinta tanah air, tidak sempurna imannya. Coba sampai segitu. Barang siapa tidak cinta tanah air Indonesia, kurang sempurna imannya, kurang imannya. Gompel. Apa? Gompel apa? Cuil. Orang utuh imannya. Coba sampai gitu Hashim. Di Timur Tengah Pak, saya di Timur Tengah 13 tahun. Udah percaya sama saya aja ya. Percaya buatan? Saya di Timur Tengah 13 tahun, S1 sampai S3 di Timur Tengah. Percaya sajalah. Di Timur Tengah tidak ada ulama
yang mengatakan mencintai tanah air bagian dari iman. Gak ada. Di kita, Masya Allah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama menganggap mempertahankan NKRI bagian dari ibadah, mempertahankan hutan, mempertahankan laut, mempertahankan mineral tambang, mempertahankan kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, kedaulatan seni dan tradisi bagian dari. Paham betul? Ayo, tetap nganggo sarung, orang usah gamis. Baju batik tetap nggak usah pakai gamis. Kopiah hitam ya putih ya kenawis lah. Inilah konsep saya, Pak. Itu konsep kulo, Pak, yang mengusulkan tema besar Muktamar NU 1 Agustus kemarin di Jombang dengan tema memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia. Saya tapi lewat rapat gabungan Syuriah Tanfidiyah setuju temanya itu. Maka dengan semangat Islam Nusantara, kita harus mempertahankan agama Islam dan tanah air. Kita harus mengamalkan ibadah dan mempertahankan hutan. Jangan dirampok seenaknya. Mempertahankan kekayaan di laut, jangan dirampok oleh nelayan-nelayan asing. Dengan berangkat semangat Islam Nusantara, kita pertahankan batu bara, minyak, gas, kekayaan mineral dengan berangkat dari semangat Islam Nusantara. Islam Nusantara artinya kita beriman kepada Allah dan mempertahankan tanah air. Kita beribadah dan mempertahankan laut, gunung, apalagi mineral, tambang, ikan, kekayaan Indonesia kita pertahankan. Rasulullah wis wanti-wanti, Rasul wis warning 15 abad yang lalu. Salasun annasu fihi syuraka al-ma'u wan naru wal kala. Ada 3 hal tidak boleh dimonopoli, harus dinikmati oleh seluruh rakyat, seluruh nas, seluruh manusia. Apa itu? Al-ma'u, air milik seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh dimonopoli oleh Aqua, Fit, 2 tang kowe iki. Gak boleh. Air milik bangsa Indonesia. Nomor 2, wanaru, energi, gas, minyak, batu bara milik siapa? Rakyat Indonesia. Gak boleh hanya dimonopoli oleh Indika, Adaru, Arukmin. Apa? Itu Freeport Mas. Kalau Freeport enggak, hadisnya ini cuma 3. Air, energi, dan terakhir wal kala'u, hutan. Wal kala'u, hutan. Jangan seenaknya dibakar, jangan seenaknya perusahaan-perusahaan besar bakar hutan. Hayo kita tuntut agar mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Pembakar hutan, perusak alam, itu milik rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal Halai surah apa ini, Masya Allah, sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33, bahwa kekayaan alam ini milik dinikmati, harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai nikmati urung, dinikmati urung. Kekayaan hutan sampai menikmati urung. Kekayaan mineral, gas, minyak, batu bara, ente sudah ikut merasakan nikmatnya belum? Kekayaan apa tadi, air, sudah punya pabrik air minum belum? Makanya goblok sampean. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan ini, kita harus bangga dengan Nahdlatul Ulama. Bangga apa tidak? Karena Nahdlatul Ulama beragama ikut para ulama, pasti benar. Beragama ikut pasti. Berpolitik kebangsaan ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Islam dan kebangsaan sudah harga mati. Barang siapa di antara yang hadir ini ada yang ingin mendirikan negara Islam mengganti Pancasila, keluar dari NU.
sekarang, nggak usah besok. Ada ibu muslimat ingin mengganti Pancasila dengan syarat Islam, keluar dari muslimat. Nggak butuh muslimat potongan seperti itu. Kita butuh NU yang punya semangat Islam Nusantara, Islam Watoniyah, Islam Hubbul Waton minal iman. Paham betul? Kalau kurang saya diundang lagi, nanti datang lagi insyaallah. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Selamat kepada pengurus cabang NU dan cabang Muslimat Tulang Bawang yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapat mengabdikan, memberikan pengabdian untuk kebesaran, kejayaan Tulang Bawang, Lampung dan negara Indonesia. Wallahu fi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke